Oke, selamat malam. Saya Farul Reza Pamungkas, NIM 1705510142 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Saya di sini akan menjelaskan skripsi atau hasil tugas akhir saya yang sudah saya kerjakan kurang lebih 6 bulan. Langsung saja, pada era globalisasi saat ini, perusahaan dituntut untuk terus-menerus mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi. Salah satu aspek sekaligus faktor penunjang yang harus diperhatikan agar tujuan perusahaan tercapai yaitu sumber daya manusia. Dengan mengelola sumber daya manusianya, perusahaan dapat meningkatkan kualitas individu karyawannya sehingga hal ini akan berdampak pada meningkatnya kinerja karyawan. Objek pada penelitian ini adalah CV Sumber Makmur, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sembako yang berdiri sejak tahun 2013. Melansir dari data tertulis yang didapatkan dari CV Sumber Makmur, didapatkan data laporan capaian kinerja karyawan CV Sumber Makmur yang menunjukkan fluktuasi capaian kinerja dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Di sini ada tabel target capaian kinerja rata-rata total dalam persen, ada juga realisasi capaian kinerja rata-rata total dalam persen. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa persentase capaian kinerja karyawan CV Sumber Makmur tidak stabil dan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan sehingga capaian kinerja yang dihasilkan dapat fluktuatif. Untuk selanjutnya ada kajian literatur. Yang pertama ada kinerja karyawan. Kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai seorang berdasarkan persyaratan-persyaratan pekerjaan. Berikut merupakan penjelasan mengenai dimensi dan indikator kinerja karyawan. Ada jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketetapan waktu, kehadiran, dan kemampuan kerjasama. Selanjutnya ada motivasi. Dikutip dari menurut Robin N. Church, indikator motivasi menurut Maslow dan Kusumawati et al. Yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Berikut juga ada kepemimpinan yang dikutip langsung oleh Hasni. Dan adapun indikator kepemimpinan menurut Handoko adalah sebagai berikut. Kemampuan dalam kedudukan sebagai pengawas atau pelaksana fungsi-fungsi dasar manajemen, kebutuhan akan prestasi dalam kerjaan, kecerdasan, ketegasan, kepercayaan diri, inisiatif, dan lingkungan kerja di mana pegawai melakukan pekerjaan sehari-hari. Berikut merupakan dimensi lingkungan kerja menurut Siakian. Lingkungan kerja fisik, ada lingkungan kerja non fisik. Berikut ada beberapa lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik yang saya tampilkan. Terus selanjutnya hipotesis dan kerangka penelitian. Di sini ada kerangka penelitian atau model grafis, yaitu sebagai berikut. Metodologi. Di sini pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah pegawai CV Sumber Makmur, Kota Semarang yang berjumlah 132 orang. Sedangkan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik proporsi sampling. Adapun kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu pegawai tetap CV Sumber Makmur, pendidikan terakhir minimal SMA, memiliki masa kerja minimal 3 tahun. Berdasarkan hasil seleksi kriteria sampel di atas, maka sampel pada penelitian ini berjumlah 103 sampel. Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari survei dalam bentuk kuesioner kepada responden yaitu karyawan CV Sumber Makmur. Peneliti ini juga menggunakan skala Likert 1-5 untuk jawaban responden dari kuesioner sebagai pengolah data. Indikator dari Sekian. Dengan hasil pengujian, hasil uji validitas, di sini ada tabel dapat diketahui bahwa nilai KMU pada variabel motivasi kerja sebesar 0,876, variabel kepemimpinan sebesar 0,917, variabel lingkungan kerja sebesar 0,893, dan pada variabel kinerja karyawan sebesar 0,906. Dari hasil uji tersebut menunjukkan nilai KMU pada semua variabel lebih dari 0,50. Artinya sampel tercukupi dan analisis faktor layak dilakukan. Dapat nilai loading faktor setiap instrumen motivasi, kepemimpinan, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan. Memenuhi kriteria yaitu lebih dari 0,40, maka dikatakan instrumen valid dan layak untuk digunakan penelitian. Untuk hasil uji reliabilitas, berdasarkan tabel dapat dilihat nilai Cronberg alpha masing-masing variabel sudah memiliki dari standar ketentuan. Dengan motivasi kerja sebesar 0,884,
kepemimpinan sebesar 0,954, lingkungan kerja sebesar 0,897 dan kinerja karyawan sebesar 0,945, lebih besar dari 0,7. Untuk hasil uji regresi linear berganda, sini ada motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 0,414 dengan signifikan 0,001 lebih dengan hipotesis diterima. Yaitu hal ini berarti bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya semakin tinggi motivasi karyawan, maka kinerja karyawan semakin meningkat. Adapun kepemimpinan terhadap kinerja berdasarkan tabel 4, ataupun kepemimpinan terhadap kinerja, bahwa koefisien beta kepemimpinan terhadap kinerja karyawan sebesar 0,039 dengan signifikan 0,781 lebih besar dari 0,5. Hal ini berarti bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Ya, yang artinya hipotesis ditolak. Dan ada juga lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Bahwa koefisien beta lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 0,338 dengan signifikan 0,008, lebih kecil dari 0,5. Hal ini berarti bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya semakin baik lingkungan kerja, maka kinerja karyawan semakin meningkat. Dengan keterangan hipotesis diterima. Kesimpulannya adalah motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan CV Sumber Makmur Kota Semarang. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin baik penerapan motivasi kerja, maka kinerja karyawan akan yang dihasilkan semakin meningkat. Kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. CV Sumber Makmur Kota Semarang. Hal ini dapat diartikan bahwa baik turunnya kepemimpinan tidak mempengaruhi kinerja karyawan. Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Saran berdasarkan hasil uji model diperoleh nilai HSR square sebesar 53,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja hanya mampu menjelaskan 53,6% variabel kinerja. Oleh karena itu, pada penelitian yang akan datang disarankan untuk menambahkan variabel lain di luar model seperti komitmen organisasi, work-life balance, kepuasan karyawan, atau variabel lain yang bersifat memediasi atau memodelisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Berikut kesimpulan dan saran dari hasil skripsi atau tugas akhir saya. Demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.